Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam kasih Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-54. Hidup menjadi cerita. Pesan yang Paus tuliskan dalam peringatan Hari Komunikasi Sosial mengajak kita untuk semakin mampu menyampaikan cerita. Cerita yang membangun, memberikan daya serta inspirasi, bukan cerita yang menghancurkan. Dan hari ini juga kita diundang untuk berdoa bersama Ibu Justina Sriratno Winarni dari Stasi Kedaton, Frater Pius dan saudara-saudarinya, bersyukur atas hari ulang tahun Bapak Yohanes Suharyono yang ke-62 pada hari ini. Semoga selalu sehat, panjang umur, dan memperoleh berkat melimpah, serta selalu dalam sukacita. Yang kedua, bersama Ibu Nini dan Bapak Supri dari Kristus Raja Tanjung Karang, bersyukur atas kesembuhan suami dan anak-anak dari sakit. Mohon kesehatan dan perlindungan untuk selanjutnya. Dan juga bersyukur atas ulang tahun Ibu Nini pada 21 Mei lalu dan atas ulang tahun adik kandung dan Andin yang ke-7 pada 23 Mei lalu dan atas ulang tahun Niko yang ke-17 tepat pada 24 Mei ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan, dan kemudahan dalam segala pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Saudara dan saudari, mari kembali kita persiapkan hati kita, seraya kita mohon belas kasih dalam kuasa Tuhan, agar kita layak dan pantas dalam perayaan ini. Kita hening sejenak. Marilah kita bersama-sama menyatakan tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, meskipun Putra-Mu telah bersatu dengan Dikau, kami percaya bahwa Ia senantiasa menyertai dan mendoakan kami.
Kami mohon berkatilah kami agar dapat selalu bersatu sebagai umat-Mu dan memuliakan nama-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul ke Yerusalem yang hanya seperjalanan sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, satu inilah yang aku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Dengan demikian kamu pun boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Kristus menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, penjahat atau pengacau. Tetapi jika kamu harus menderita sebagai orang Kristen, janganlah malu karena hal itu. Malah kamu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya.
aku sebagai yatim piatu, sabda Tuhan. Aku akan datang lagi, dan hatimu akan bersuka cita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberi kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku, dan milikku adalah milikmu. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam kasih Tuhan, berkah dalam. Semoga semua dalam keadaan baik dan juga sehat walafiat. Saudara dan saudari yang terkasih, setiap manusia pastilah pernah mengalami kegelisahan atau kecemasan
tentang suatu hal dalam hidupnya. Demikian halnya Yesus yang diutus ke dunia untuk memanifestasikan sikap Allah di dunia. Yesus juga mengalami cemas, kekhawatiran akan tugas terakhirnya di dunia. Melalui Injil hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana menghadapi kecemasan, yakni dengan bersimpuh di hadapan Allah, bertekun dalam doa. Sebagai putra Allah, tentu bisa saja Yesus meminta kepada Bapa untuk bertindak kepada siapapun yang menolaknya. Tetapi Yesus justru meminta kepada Bapa agar Bapa membiarkan melakukan tugas terakhirnya. Karena dengan menyelesaikan tugas terakhirnya, Allah telah memuliakan Dia, dan demikian Allah pun dipermuliakan. Dikatakan tadi dalam kitab Yohanes bab 17 ayat 1. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Doa yang dipanjatkan Yesus menunjukkan keakraban, relasi antara Yesus dengan Allah sendiri. Yesus menandaskan bahwa Dia adalah putra Allah yang diutus ke dunia. Yesus juga menekankan apa yang dilakukannya berasal dari Bapa. Apa yang diajarkan Yesus adalah ajaran yang Allah kehendaki. Dalam doanya terlihat betapa Yesus sangat mencintai umatnya. Kita bisa dapat lihat dalam kitab Yohanes bab 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Allah yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Merenungkan firman ini, saudara dan saudari yang terkasih dalam kasih Tuhan, masihkah kita ragu terhadap Yesus? Yesus telah menyelesaikan tugasnya di dunia. Dia menyerahkan pemeliharaan kepada Bapanya, agar kita tetap percaya dan tetap setia, serta bersatu dengan Allah. Saudara dan saudari yang terkasih, setiap di antara kita tentu pernah mengalami atau memiliki kisah bagaimana Allah memelihara kita. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah berkunjung ke Timor Leste, salah satu tempat bersejarah yang menurut orang-orang Timor Leste hukumnya wajib dikunjungi, yakni oikusi. Karena di sanalah sejarah Timor Leste bertumbuh dan berkembang, dan akar dari pertumbuhan atas iman dan hidup mereka. Ketika dieksekusi, perjalanan lancar dan tanpa kendala apapun. Tetapi setelah sampai di sana, kendaraan yang kami tumpangi rusak dan harus dikembalikan ke Timor Leste melalui kapal laut. Akhirnya saya bingung, esok saya harus kembali dengan apa? Sementara kala itu kendaraan di Oikusi sangat terbatas, apalagi kendaraan umum. Lalu saya bergegas menuju tempat ziarah yang diyakini di mana Santo Antonius pernah menampakkan diri. Saya berdoa dan membawa seluruh harapan-harapan saya serta syukur saya dalam peziarah rohani itu.
dan memohon kepada Allah, khususnya bagaimana Allah menghantar untuk esok sampai ke Indonesia. Setelah selesai berdoa, saya bertemu dengan satu rombongan yang juga rupanya berziarah. Setelah itu saling menyapa dan bercerita, sampai pada akhirnya mereka bertanya, kapan saudara akan kembali? Saya katakan esok, tetapi saya masih bingung harus naik apa ke Indonesia karena kendaraan kami rusak. Lalu mereka menawarkan, ya sudah, besok boleh bersama-sama dengan kami dan kami akan hantar sampai di mana Romo akan turun. Seketika juga saya merasakan getaran-getaran dalam hati saya, haru akan apa yang sungguh-sungguh Allah kerjakan dalam peristiwa yang saya alami. Allah menyapa dan memelihara umatnya dalam kegelisahan, dalam kecemasan. Allah memberikan berkat dan tanda kuasanya, mujizatnya yang seringkali mungkin tidak kita sadari. Dan itu saya yakini sebagai tanda kehadiran Allah dan pemeliharaan Allah. Sehingga rencana untuk kembali ke Indonesia juga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Saudara dan saudariku yang terkasih, itulah pemeliharaan Tuhan. Dan kita masing-masing tentu juga pernah mengalami pengalaman bagaimana Allah memelihara kita, bagaimana Allah menjaga kita, bagaimana Allah memberikan kuasa roh dan mujizatnya atas hidup kita. Kalau Allah memelihara kita, berarti Allah akan menjamin keselamatan dan perlindungan kita. Seberat apapun beban yang kita pikul, Tuhan akan menolong. Saudara dan saudari, marilah kita datang kepada Tuhan. Jangan meminta yang kita kehendaki, tetapi berserah dan percaya kepadanya. Tuhan pasti mengerti apa yang kita butuhkan. Biarlah kehendak Allah yang terjadi. Teruslah bertekun dalam doa, seperti yang diteladankan para murid dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa, bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Marilah kita satukan hati untuk tetap setia dan percaya pada Yesus Kristus apapun yang terjadi. Terlebih-lebih di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum menentu saat ini. Dikatakan dalam 1 Petrus bab 4 ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Saudara dan saudari yang terkasih dalam kasih Tuhan, dalam peringatan Hari Komunikasi Sosial, Bapak Paus menegaskan kembali dalam tema besar tentang hidup menjadi cerita. Bapak Paus menegaskan apa yang harus dibangun dan dibuat dalam alur cerita, sehingga memiliki makna yang sungguh-sungguh mendalam. yakni cerita yang membangun, bukan yang menghancurkan. Cerita yang membantu untuk menemukan kembali akar dan kekuatan untuk bergerak maju bersama. Mari kita mohon kekuatan dalam berkat Tuhan, kiranya juga kita mampu menjadi narator-narator cerita yang baik dan benar. Terlebih-lebih cerita-cerita yang membangun, yang senantiasa memberikan keteduhan dan juga inspirasi. Tentu semua tidak bisa dilepaskan dari sang narator agung, yakni Yesus sendiri, yang juga telah memberikan teladan kepada kita bagaimana menceritakan tentang kasih Allah kepada kita, agar kita semakin bertekun dalam iman, bertekun dalam hidup. Semoga
Roh Allah senantiasa membimbing kita, menuntun kita untuk berkembang dan bertumbuh dalam iman. Dan jangan pernah ragu akan Yesus, karena Yesus adalah sungguh Mesias, Sang Pemelihara atas hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara dan saudari, marilah kita bersama-sama memperbarui iman keyakinan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kanan Dia pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari Sri akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus bersabda, "Aku ini yang pertama dan terakhir." Marilah kita panjatkan doa-doa kepada Bapa melalui pengantaran Kristus, awal dan akhir kehidupan kita. Bagi gereja, ya Bapa, semoga perayaan Pentakosta yang akan datang ini membarui gereja seturut teladan gereja muda di Yerusalem. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, semoga para pemimpin mengakui dirinya sebagai sarana di tangan-Mu dan mengutamakan kesejahteraan umum di atas kepentingan pribadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang kebingungan dan putus asa, ya Bapa, tolonglah mereka yang sedang dalam kesesakan dengan mengutus Roh Penghibur kepada mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua yang berada di sini, ya Bapa, semoga kami saling mengusahakan kesempatan dan keterbukaan bagi kami satu sama lain, serta bagi Roh yang berkarya dalam diri kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa, dengan Roh-Mu Engkau hadir dalam gereja. Perkenankanlah kami berkembang dalam persatuan Roh Kudus. Sebab Engkaulah pengantara kami sekarang dan sepanjang masa. Amin. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani.
terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara dan saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan padalah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dari kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Terimalah ya Allah doa-doa umat beriman bersama persembahan kurban ini. Semoga berkat misteri suci yang kami rayakan ini, kami Engkau perkenankan memasuki kemuliaan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sesudah bangkit dari alam maut, ia menampakkan diri kepada semua muridnya. Di depan mata mereka ia diangkat ke surga untuk mencurahkan kepada kami daya kehidupannya yang ilahi. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagunganmu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini, kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu mencabut-cabutkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu
salangte, anu iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara dan saudari, Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui Yesus Kristus agar kita boleh hidup dalam damai dan keselamatan-Nya. Marilah kita hening, kita memohon pada Sang Sumber damai dan keselamatan kekal. Tuhan Yesus Kristus yang bertungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua ini undang keperjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita doakan novena Roh Kudus dari puji syukur nomor 92. Allah penyelamat kami, kami percaya bahwa Kristus telah bersatu dengan Dikau dalam keagungan. Semoga dalam rohnya Ia selalu menyertai kami sampai akhir zaman, seperti yang dijanjikannya, sebab Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mohon tujuh karunia Roh Kudus dari puji syukur nomor 93. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra, dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan mengangkat tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarilah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu, dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Marilah kita berdoa. Allah penyelamat kami, kabulkanlah doa-doa kami. Semoga berkat perayaan misteri yang amat suci ini, kami sungguh percaya bahwa kemuliaan yang diperoleh Kristus Sang Kepala akan dinikmati juga oleh tubuhnya, yakni seluruh gereja. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu Dan bersama roh. Semoga dalam kuasa Allah kita semua dan semua orang yang telah kita doakan senantiasa dibimbing dalam kasih berkat Allah yang berlimpah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari, dengan ini perayaan syukur kita sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah kita hidup dalam kerahiman Allah. Amin. Amin.